Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Di video kali ini saya mau tunjukin sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele, bahkan dianggap barang rongsokan. Tapi ternyata bisa jadi kolam ikan yang beneran kepake. Coba teman-teman lihat ini. Ini bukan kolam pabrik, bukan kolam fiber mahal. Ini freezer kulkas bekas. Freezer rusak, nggak kepake. Tapi saya manfaatkan jeti kolam ikan. Dan yang bikin menarik, ikannya hidup, aktif, dan sehat. Banyak orang pengen pelihara ikan, pengen budidaya, tapi kepentok. Modal kolam mahal, lahan sempit, takut gagal di awal. Makanya di channel ini, saya selalu coba cara-cara sederhana, murah, dan masuk akal buat pemula. Kalau teman-teman suka konten kolam unik, kolam murah, dan eksperimen ikan, pastikan subscribe channel ini sekarang, karena konten kayak gini jarang dibahas secara jujur. Nah, kenapa saya kepikiran pakai freezer bekas? Karena freezer itu, dindingnya tebal, nahan suhu air, nggak gampang bocor, dan sering banget dibuang orang. Daripada jeti sampah, kenapa nggak kita manfaatkan? Di video ini saya bakal bahas, kenapa freezer bekas cocok buat kolam. Cara setup paling simple, ikan apa yang cocok? Plus kelebihan dan kekurangannya secara jujur. Jadi tonton sampai habis, jangan di-skip, karena ini penting buat teman-teman yang modalnya terbatas. Dan sekali lagi, bantu channel ini berkembang dengan klik subscribe. Gratis tapi dampaknya besar banget buat saya. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Pertama, freezer bekas ini saya bersihkan seadanya. Nggak pakai bahan mahal, nggak pakai cairan aneh-aneh. Yang penting, nggak ada sisa bau, nggak ada serpihan tajam. Setelah itu, langsung saya isi air. Kenapa saya suka freezer bekas? Karena bagian dalamnya itu insulasi tebal. Air jadi lebih stabil suhunya. Nggak gampang panas walaupun kena matahari. Untuk sistemnya, sengaja saya bikin simple. Aerator biasa, selang standar, tanpa bioflok dulu. Kenapa? Karena ini konten pemula, bukan buat nakut-nakutin orang. Banyak pemula gagal bukan karena malas, tapi karena kebanyakan teori. Makanya di sini saya kasih contoh yang paling dasar dulu. Untuk ikannya, di freezer kayak gini cocok buat ikan nila, ikan lele, ikan mas kecil, atau ikan konsumsi lain dengan kepadatan wajar. Yang penting jangan rakus, jangan semua diisi penuh. Kalau teman-teman masa kepadatan tinggi, air pasti cepat rusak. Di channel ini saya selalu bilang, lebih baik sedikit tapi hidup, daripada banyak tapi mati. Kalau teman-teman suka konsep edukasi jujur kayak gini, jangan lupa subscribe. Karena kedepannya saya bakal coba banyak kolam unik lainnya. Freezer bekas ini juga cocok buat halaman rumah sempit, samping dapur, belakang rumah, bahkan buat kos-kosan. Modalnya kecil, tapi ilmunya kepake. Murah, bahkan bisa gratis, tebal dan kuat. Nggak gampang bocor, cocok buat pemula. Bisa jadi kolam darurat atau percobaan. Kekurangan, volume terbatas. Nggak cocok kepadatan tinggi, harus rajin ganti air. Nggak bisa skala besar, tapi justru disitulah kelebihannya. Kolam ini bukan buat gaya, tapi buat belajar. Kalau di freezer bekas aja bisa hidup, apalagi nanti kalau teman-teman upgrade ke kolam yang lebih besar. Banyak orang nunggu modal besar baru mulai. Padahal mulai itu nggak harus sempurna. Freezer bekas ini bukti, yang penting niat tambah mau belajar. Ke depan, saya bakal bahas berapa akor ideal di freezer, seberapa sering ganti air, bisa panen atau enggak, dan perbandingan dengan kolam lain. Makanya pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan lonceng, biar nggak ketinggalan. Kalau video ini bermanfaat, like, komentar, subscribe, support kecil dari teman-teman. Itu bahan bakar channel. Ini buat terus bikin konten edukasi, kolam murah dan realistis. Sekarang kita lanjut ke bagian yang sering dianggap sepele, tapi justru paling menentukan, perawatan harian kolam freezer bekas. Banyak orang gagal bukan karena kolamnya jelek, tapi karena nggak konsisten ngerawat. Di kolam freezer seperti ini, yang paling penting itu cuma 3. Air, oksigen, jangan rakus pakan. Untuk air, saya pribadi nggak nunggu air bau dulu baru diganti.
Begitu air mulai agak keruh dan ikan naik-naik ke permukaan, itu tanda air mulai capek. Solusinya simpel, kurangi air sekitar 20-30%. Tambah air baru pelan-pelan. Nggak perlu tiap hari ganti total, itu malah bikin ikan stres. Untuk aerator, meskipun ini kolam kecil, aerator wajib hidup 24 jam. Freezer memang nahan suhu, tapi oksigen tetap harus jalan. Kalau listrik mati sebentar masih aman, tapi jangan sering-sering. Kesalahan pemula yang paling sering saya lihat, kebanyakan ikan, kebanyakan pakan, terlalu sering diutak-atik. Ingat, kolam freezer ini bukan lomba cepat besar, tapi media belajar. Lebih baik ikannya tumbuh pelan tapi hidup semua, daripada cepat tapi mati setengah. Kalau teman-teman ngerasa tips kayak gini kepake dan jarang dibahas, subscribe channel ini. Karena di sini saya bahas apa adanya, bukan teori buku. Bagian 5, lanjutan tutorial manajemen pakan dan kondisi ikan. 3. 600-3800 huruf. Sekarang kita bahas soal pakan, karena ini yang paling sering bikin air rusak. Di kolam freezer bekas, aturan pakannya sederhana. Lebih baik kurang daripada berlebih. Saya biasanya kasih pakan sedikit, tapi rutin. Lihat respon ikan. Kalau pakan ditebar terus langsung habis, itu tanda aman. Kalau masih ada yang mengendap, stop, jangan ditambah. Pakan yang tenggelam dan nggak dimakan itu musuh utama air bersih. Untuk jenis pakan, nggak harus mahal. Pakan standar sudah cukup, yang penting, ukuran sesuai mulut ikan. Nggak bau tengik. Perhatikan juga kondisi ikan. Ikan sehat itu berenang aktif, nafsu makan bagus, warna tubuh cerah. Kalau ada ikan yang diam di pojok, sering ke permukaan, geraknya lambat, itu tanda ada yang gak beres. Biasanya penyebabnya cuma 2, air, oksigen. Makanya freezer bekas ini cocok buat belajar, karena masalahnya kelihatan jelas. Kalau di kolam kecil aja kita bisa ngerti perilaku ikan. Nanti di kolam besar jauh lebih siap. Buat teman-teman yang baru mulai, jangan minder. Semua peternak ikan yang sukses itu pernah gagal di kolam kecil. Kalau kamu lagi belajar dari nol, channel ini memang dibuat buat kamu. Silakan subscribe, karena masih banyak tutorial lanjutan yang bakal saya share. Sekarang kita masuk ke tahap yang sering bikin orang penasaran, tapi jarang dibahas secara jujur, yaitu soal kepadatan ikan di kolam freezer bekas. Banyak yang nanya, "Bang, ini maksimal bisa berapa ekor?" Jawabannya bukan angka pasti, tapi logika dan pengalaman. Freezer bekas ini volumenya terbatas. Jadi jangan samakan dengan kolam terpal atau kolam tanah. Kalau teman-teman baru belajar, lebih aman diisi sedikit dulu. Misalnya, daripada isi 50 ekor lalu stres semua, lebih baik isi 20-30 ekor tapi hidup dan aktif. Ingat, tujuan kolam ini bukan kejar panen cepat, tapi belajar. Ciri kolam masih aman. Ikan berenang bebas, nggak saling tabrak, nafsu makan stabil. Kalau mulai kelihatan, ikan sering megap-megap, air cepat keruh, bau mulai muncul, itu tanda kepadatannya sudah kebanyakan. Di sini pentingnya freezer bekas sebagai media belajar. Karena kolam kecil, kesalahan cepat kelihatan, jadi kita cepat belajar juga. Banyak pemula langsung kapok budidaya ikan karena gagal di awal. Padahal masalahnya cuma terlalu berani di awal. Kalau teman-teman pengen belajar pelan tapi aman, cara kayak gini justru paling masuk akal. Dan kalau konten jujur seperti ini ngebantu kamu, jangan lupa subscribe channel ini. Karena kedepannya saya bakal bahas hal-hal kecil tapi penting yang jarang dibahas.